Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, riayah, inayah, hingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini, majelis yang insya Allah akan semakin memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah perjalanan, dalam majelis itu dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan majelis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Majelis-majelis seperti inilah yang dibacakan kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikaji kandungan-kandungannya, hukum-hukumnya, adalah majelis yang hafathul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, turun pada majelis ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakarallahu fi man 'indah, apa yang kita lakukan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Ada backsoundnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pekan-pekan ini di Surakarta kita dikagetkan dengan rilis dari Komite Penanggulangan AIDS HIV atau KPA Kota Solo
yang menyampaikan ada 15 anak sekolah yang terungkap terjangkiti penyakit AIDS HIV. Ini anak sekolah, ibu-ibu, bukan anak kuliah. Bayangkan anak sekolah usia sebagiannya masih anak-anak, sebagiannya remaja, sudah dinyatakan positif AIDS HIV. Dan menurut KPA Kota Surakarta, mayoritas dari anak-anak tersebut adalah penyuka sesama jenis. Ini tentu sesuatu yang sangat mengerikan, mengkhawatirkan bagi kita semua. Dan biasanya laporan-laporan seperti ini atau rilis-rilis seperti ini adalah fenomena gunung es. Apa yang nampak di permukaan air, gunung es yang ada di lautan, itu biasanya kecil, sedikit. Tapi kalau dilihat ya ke dalam laut akan sangat besar, bahkan begitu tinggi sampai ke dasar laut yang paling dalam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Ini terjadi bukan di Jakarta, bukan di Yogyakarta, tapi terjadi di kota kita. Sudah betul-betul berada di depan mata. Hari ini mempunyai anak laki-laki sama mengkhawatirkannya dengan mempunyai anak perempuan. Kalau dulu kita punya anak laki-laki biasanya lebih nyantai, kita tidak terlalu protektif kepada mereka. Beda ketika punya anak perempuan, kita jaga betul. Tetapi faktanya sekarang anak laki-laki pun juga mengkhawatirkan. Karena apa, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan LGBT ini adalah gerakan yang tersistematis, gerakan yang selalu dan terus-menerus melakukan propaganda-propaganda, kampanye-kampanye, mentargetkan anak-anak muda yang normal, dan dana mereka unlimited, tidak terbatas. Karena ini didukung oleh gerakan-gerakan Yahudi, gerakan-gerakan Freemansori internasional yang didanai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Sebagian produk-produknya kita pakai tiap hari. Ya, ini mengerikan. Jadi sekarang orientasinya bukan hanya orientasi seksual yang sudah mengalami disorientasi, tetapi orientasinya sekarang adalah uang. Ya, ini mengerikan. Bahkan terjadi di Klaten, ada statement dari komunitas mereka belum lama juga, di mana pengidap AIDS HIV di kota Klaten semakin lama semakin meningkat, dan ada statement dari mereka bahwasanya mereka mentargetkan remaja-remaja, pemuda-pemuda yang normal
akan mereka buat seperti mereka. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam forum kajian ini dan juga dalam kajian-kajian yang lain kita ingin mengingatkan, ini masalah sudah betul-betul di depan mata kita. Ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh para pakar bahwasanya penularan AIDS HIV itu lebih besar kemungkinannya jika hubungan seksual itu dilakukan dengan sesama jenis dibandingkan jika dilakukan dengan lawan jenis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kita perlu mengingatkan kembali kepada diri kita dan kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita tentang betapa besarnya dosa liwat. Liwat itu bukan lewat Bu ya, bukan nasi liwat. Liwat pakai tok itu adalah homoseksual. Kalau lesbi bahasa Arabnya as-sihaqo. As-sihaqo, penamaannya beda. Ini adalah dosa besar yang dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Lut. Maka penyakit ini atau penyimpangan seksual ini juga sering disebut dengan lutiyah, karena yang melakukan pertama kali adalah umat Nabi Lut, atau yang disebut dengan kaum Sodom, di mana atas apa yang mereka lakukan Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Allah turunkan hujan batu kepada negeri mereka hingga kemudian tidak tersisa sedikit pun. Dan dalam Islam perilaku liwat atau perilaku as-sihaq, perilaku homoseksual ini hukumannya berat. Jumhur ulama berpendapat hukuman para pelaku hubungan seksual sesama jenis ini adalah dilempar dari menara paling atas, kemudian dihujani dengan hujan batu, dilempari dengan lemparan-lemparan batu. Mengerikan. Meskipun tentu kita nggak bisa menerapkan hukum ini karena negara kita bukan negara Islam. Ya. Tapi kalau kita membuka, mencari apa sih hukuman perilaku seperti itu dalam Islam, kita akan mendapatkan ya pendapat paling banyak adalah seperti yang tadi kita sampaikan. Artinya apa? Ya, besarnya dosa sebuah perilaku itu bisa diukur dengan besarnya hukumannya. Hukumannya nggak sekedar dipotong tangan seperti mencuri atau dijilid, dicambuk 100 kali seperti zina dengan lawan jenis, atau kemudian kalau zina itu dilakukan oleh orang yang sudah pernah nikah dirajam sampai mati. Ini lebih dahsyat dari itu, dilempar, dijatuhkan dari atas ke bawah, kemudian dilempari batu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan besarnya, dahsyatnya dosa lutiyah ini.
Kemudian apa yang disampaikan oleh para pakar kesehatan tadi sudah kita singgung, betapa perilaku ini sangat mudah menyebabkan terjadinya penularan penyakit, ya, khususnya adalah yang homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, karena hubungan itu dilakukan melalui dubur, dan dubur adalah tempat keluar kotoran. Ya, saraf-saraf yang ada di dubur itu sangat tipis, sangat lemah jika dibandingkan dengan saraf-saraf yang lain. Dan penularan AIDS HIV selama ini terbukti paling besar kemungkinannya adalah melalui dubur. Ya. Ini belum efek-efek psikologis, efek-efek kejiwaan, dan penularan dari perilaku tersebut. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh KPAI Pusat. Mereka meneliti bahwasanya anak-anak yang pernah menjadi korban sodomi, anak-anak yang pernah menjadi korban LGBT itu hampir 100%, 99,99 sekian, itu kebanyakannya kemudian menjadi pelaku juga. Apalagi kemarin sempat viral juga di Solo, ada seorang kepala sekolah, ya, sebuah sekolah yang dikatakan sebagai sekolah Islam, tapi justru menjadi predator seks bagi murid-muridnya. Ini mengerikan, Bapak Ibu. Setelah dirunut ternyata dia dulu juga korban. Ya. Artinya apa? Ini penyakit menular, perilaku ini menular. Waliyadzubillah. Saya bukan nakut-nakuti, tetapi ini sudah sangat dekat. Bukan Belanda masih jauh, bukan. Ini penjajah, penyakit, musibah sudah berada di depan mata kita, berada di sekitar kita. Kemarin kita ketika menyampaikan tentang hal ini di kajian yang lain, selesai kajian ada seorang ibu-ibu menyampaikan kepada saya, dia dulu adalah mantan sinden kalau nggak salah, ya, di era 80-an dia ikut terlibat dalam industri atau acara-acara hiburan malam. Ya, beliau menyampaikan sudah sejak tahun 80-an komunitas gay atau komunitas LGBT itu eksis di kota Solo. Beliau cerita, saya meskipun sinden Ustadz, tapi saya nggak mau yang kayak gitu. Saya yang profesional saja, nyanyi. Ya, digoda, diancam, sampai beliau pasang silet di plester di kaki beliau, kalau tiba-tiba didekati atau digoda dia langsung ambil siletnya tadi, ya. Bahkan kemudian dia diancam disiram air keras. Ini mengerikan, Bapak Ibu. Tahun 80-an itu sudah ada komunitasnya, dan mereka akan terus melakukan mencari target-target baru. Dan kebanyakan orang-orang seperti itu relatif psikopat.
Ya, kalau menginginkan, kalau lagi berhasrat udah nggak peduli lagi, nggak ada takut lagi, dan biasa melakukan kekerasan bahkan pembunuhan. Maka tolong jaga betul anak-anak kita. Pastikan, ya, pastikan. Dan dalam Islam sekali lagi ini adalah perilaku dosa besar. Perilaku dosa besar yang aturannya, ya, pidananya dalam Islam, hududnya dalam Islam begitu keras. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Lalu bagaimana dengan korban-korban? Mereka kan nggak bersalah, Ustaz. Ya, anak-anak yang jadi korban, kemudian setelah menjadi korban dia juga menjadi pelaku lama-kelamaan. Ya, itu bagaimana? Ya, kita pisahkan perilaku LGBT antara korban, antara orang yang sedang sakit dengan gerakannya. Kalau orang yang sakit, punya penyakit seperti itu, apalagi kemudian dia jadi korban, itu kita posisikan mereka sebagai orang yang memang perlu dibantu, perlu mendapatkan simpati, empati, pertolongan kita semua. Termasuk siapa? Komunitas ODA atau orang-orang yang terinfeksi AIDS, HIV. Sebagian mereka bukan orang yang biasa melakukan tindakan-tindakan asusila. Bahkan sebagiannya mereka adalah orang-orang baik-baik. Seperti apa yang terjadi di Jogja, Bapak Ibu sekalian, ada seorang akhwat berjilbab besar, bahkan bercadar. Dia ke dokter, ya, karena setiap dia sakit susah sembuhnya, lama nggak sembuh-sembuh, sakit apapun. Setelah dicek ternyata dia positif AIDS, HIV. Kemudian dia menyampaikan kepada dokternya, demi Allah saya nggak pernah berhubungan biologi sama siapapun kecuali kepada suami. Akhirnya suaminya dicek juga dan ternyata positif AIDS, HIV. Anak-anaknya juga dicek ternyata juga positif. Setelah suaminya diinterogasi ternyata dia adalah biseksual. Ya, suka sana suka sini. Ya, suka dengan lawan jenis, doyan juga dengan sesama jenis. Maka saya semester ini ngajar di kampus mata kuliah pendidikan keluarga Islami, dan kita jelaskan ada tentang bab ta'aruf. Saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kalian kalau mau ta'aruf, kalian kalau mau nikah, tolong minta masing-masing untuk melakukan general check out. Ini di era sekarang ini, Bu, kita nggak tahu. Ini bayangkan seorang muslimah berjilbab besar, bahkan bercadar, ya, sampai harus terkena penyakit seperti itu, bukan salah dia. Nah, orang-orang seperti ini tentu kita harus tolong, kita harus bantu, kita lakukan rehabilitasi. Tapi yang harus kita lawan habis-habisan adalah gerakannya. Gerakan yang terus mempropagandakan, dan propagandanya itu enggak kaleng-kaleng. Ini gerakan internasional. Kampanye-kampanye LGBT itu dilakukan melalui film-film, melalui drama-drama. Hati-hati ibu-ibu yang suka nonton drakor, ya, atau suka nonton band-band, ya,
Hati-hati. Masuk dalam musik-musik. Kemarin yang sempat konser di Jakarta itu apa namanya? Coldplay. Itu dia selalu tuh. Setiap konser selalu ngangkat simbol pelangi atau simbol LGBT itu. Ya. Bahkan propaganda itu ada di kartun-kartun anak-anak yang ditonton oleh anak-anak kita. Saya pernah secara nggak sengaja nonton kartun yang ditonton oleh anak saya, didownloadin sama istri. Kartunnya sih berbahasa Arab. Ya, kita kira ya namanya berbahasa Arab gitu ya. Ternyata ya Allah, di akhir itu ada cowok sama cowok pelukan. Ya, kemudian muncul tanda love itu, cewek sama cewek. Sekarang kalau kita lihat ibu-ibu di WhatsApp kita masing-masing, ya, kalau kita lihat emot yang ada itu mengakomodir tuh. Ada cowok sama cewek, ada cowok sama cowok, ada cewek sama cewek. Ya, ini mengerikan, sudah betul-betul masuk ke relung-relung kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita tidak memagari, kita tidak memproteksi anak-anak kita dengan baik, ya bahaya. Masa depan mereka dunia dan akhirat. Lalu bagaimana Islam mengatasi hal ini? Pertama, tadi kita harus menyadari dan terus mengedukasi tentang bahaya dan mudarat dari dosa besar ini. Ya, terutama ke generasi muda kita. Karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak tahu dosa-dosa besar itu apa saja. Ya, maka kalau dibolehkan nanti dari panitia mulai bulan depan kajian kita akan berbasis pada kitab. Kita akan membahas kitab Al-Kabair, ya, karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini penting berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Di zaman beliau, orang-orang itu ketika bertanya kepada Rasulullah itu bertanya tentang kebaikan. Kalau aku justru bertanya tentang keburukan, makhofatan ayyudrikani. Aku takut nanti aku terjatuh pada dosa-dosa tersebut. Maka kitab ini penting, ya, mengingatkan kembali. Karena hari ini anak-anak muda kita, anak-anak kita nggak tahu mana dosa kecil, mana dosa besar. Dikira minum khamr itu boleh-boleh saja. Ya, maka kemudian menjadi tren. Maka kemarin sempat rame dan banyak berdiri dan laris lagi outlet penjual minuman keras. Ya, kalau kita lihat di Instagramnya itu, subhanallah, yang masuk ke situ banyak anak-anak perempuan pakai jilbab. Ya, saya di kelas sama mahasiswa nyampaikan tentang zina, bahaya zina, dosa zina, itu semuanya pada melotot, itu kayak kaget gitu, bengong. Ya, ini kayak mereka nggak pernah dengar itu. Ini karena sudah menjadi tren, disampaikan di film-film,
ditunjukkan, dicontohkan oleh public figure, bahkan ada normalisasi. Ya, ada normalisasi, dianggap normal, dianggap biasa melakukan dosa-dosa besar itu. Ini yang pertama, kesadaran bahwasanya ini dosa besar, madaratnya besar, ini harus kita sampaikan. Kapanpun, dimanapun, terutama kepada generasi kita, kepada anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, Islam sebenarnya sudah sangat detail mengatur, menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan at-tarbiyah al-jinsiyah atau pendidikan seksual. Kebetulan dulu kami ketika di Madinah saat S2 menulis tesis, judul tesis kami adalah At-Tarbiyah Al-Jinsiyah inda Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pendidikan seksual menurut Ibnu Qayyim. Ya, luar biasa detail. Dan kita nggak perlu malu bahas seperti itu. Memang dulu ketika saya mengajukan judul itu ke beberapa dosen, ada yang heran, "Ishhada ya hakim, apa-apaan ini?" Ya, tapi kemudian ketua jurusan saya sekaligus musyrif saya mendukung. Ini penting. Awalnya saya malu juga ngangkat tema itu, gitu. Karena sudah mengajukan judul berkali-kali ditolak terus, akhirnya cari judul yang agak gila dikit, gitu. Ya, yang agak unik dikit. Malah disetujui. Ya, itu Masya Allah, sebenarnya sudah sangat banyak tahapan-tahapan yang bisa kita terapkan kalau kita gali dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapat-pendapat para ulama. Ya, seperti pentingnya tarbiyatul banin ala rujulah wa tarbiyatul banat ala unuthah, bagaimana kita mendidik anak-anak laki-laki kita menanamkan sifat-sifat rujulah atau sifat-sifat maskulinitas, sifat-sifat kelelakian. Sebaliknya, bagaimana kita mendidik anak perempuan kita, menanamkan pada mereka sifat-sifat femininitas atau sifat-sifat keperempuanan. Ya. Yang ini semakin lama semakin hilang di masyarakat kita. Kalau budaya Jawa kita sebenarnya sudah sangat bagus soal itu. Ya, orang tua kita dulu mendidik anak perempuan. Do, naik guyu mbok ora ngakak. Gitu ya. Itu kalau duduk jangan diangkat kakinya. Perempuan dulu kalau keluar pakai apa, Bu? Pakai jari. Pakai jari. Saya diceritai ibu saya kuliah dulu di Jogja. Dari Jatinong, Klaten ke Jogja bolak-balik naik sepeda ontel, dan itu pakai jari. Saya bayangin gimana pakai jari naik sepeda ontel. Saya tanya kok pakai jari? Ya memang zaman itu teman-temannya di kampus, ya dulu saya dulu di UIN Sunan Kalijaga. Ya itu teman-temannya di kampus ya pakai jari juga gitu. Ya, jadi di situ femininitas itu betul-betul terwujud. Ya, dengan cara pakaiannya saja sudah
mencerminkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian banyak hilang dari keluarga-keluarga kita. Ya, maka kalau kita gali, Masya Allah, melimpah ruah. Seperti menanamkan sifat femininitas kepada anak-anak perempuan kita sejak kecil, itu sudah bisa kita lakukan. Misalnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud tentang Khatbul Udhunain, melubangi kuping anak perempuan kita dan memakaikan anting. Saya dulu ketika belum punya anak baca apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu, ngapain? Kan masih kecil, kasihan. Ya, kenapa nggak nunggu nanti kalau sudah besar? Masa anak kecil dilukai, itu kan nggak tega kita. Tapi begitu saya punya anak dan punya anak perempuan, anak saya 3 perempuan semua. Alhamdulillah, abul banat. Ya. Setelah kita punya anak perempuan baru sadar ternyata penting gitu, menanamkan atau memberikan identitas gender kepada anak kita sejak kecil. Karena apa? Dari identitas itu kita bisa bersikap sesuai dengan gender anak kita. Karena berbeda bersikap seharusnya kepada anak laki-laki, beda dengan kepada anak perempuan. Dan bagaimana sikap kita, bagaimana pola asuh kita kepada mereka, itu nanti akan sangat berpengaruh kepada kepribadian mereka. Fenomena sekarang banyak anak laki-laki yang tulang lunak, ya, melambai-lambai, ya, gayanya kalau kata anak sekarang bonti gitu ya. Itu ada yang mengatakan itu genetik, tapi pengaruh yang paling besar adalah pola asuh. Sebaliknya banyak fenomena anak-anak cewek perilakunya perilaku tomboy. Itu juga faktor terbesarnya adalah pola asuh dari orang tua, termasuk disorientasi seksual yang terjadi. Ya. Maka saya merasakan, oh iya. Karena kadang bayi itu kan agak susah dibedakan ya, ibu-ibu, antara laki-laki dan perempuan, belum jelas tuh. Apalagi kalau kita nggak strict, misalnya pakai bajunya baju netral, baju putih gitu ya. Ya, pakaiannya pakai pakaian yang netral gitu. Ya, dia rambutnya belum panjang. Ada anak-anak saya waktu kecil, yang putri-putri itu waktu kecil ganteng katanya. Nah, itu kadang kita perilakunya terpengaruh tuh, kita lempar-lempar gitu kan. Padahal memperlakukan anak perempuan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita sendiri kadang lupa, kadang nggak ngeh bahwasanya anak kita itu adalah anak perempuan. Maka menanamkan atau menyematkan identitas keperempuanan sejak kecil itu penting. Beliin baju ya baju yang bernada perempuan, yang pinky gitu ya, jangan doreng. Ya, anak laki-laki doreng. Kemudian kita mendapatkan contoh dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana anak-anak perempuan itu mainannya jangan mobil-mobilan, mainannya boneka. Itu upaya menanamkan unusah atau sifat-sifat keperempuanan, apalagi sifat-sifat keibuan sejak kecil. Hal-hal kecil seperti itu dibahas bapak-bapak ibu. Termasuk anak laki-laki juga seperti itu.
Ya, sifat rujulah harus kita tanamkan sejak kecil. Di antara tindakan-tindakan preventif yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim apa? Jangan sampai kita memakaikan kain sutra, pakaian yang terbuat dari sutra kepada anak laki-laki kita. Ya, halusnya sutra itu akan mempengaruhi karakter mereka. Ya, nanti jadi tulang lunak, nanti jadi melambai-lambai, jadi terlalu halus kepribadian. Saya kalau di pesantren lihat santri-santri baru kelas 7 baru masuk kok kelihatan imut, halus gitu ya. Saya suruh push up 100 kali, saya suruh jalan berapa kilo, saya suruh teriak seteriak-teriaknya biar muncul itu apa rujulahnya, kelaki-lakiannya. Kalau enggak nanti dia bisa jadi mangsa, bisa jadi adek-adekan. Di pesantren pun terjadi kayak gitu, meskipun kebanyakannya bukan karena disorientasi seksual, tapi karena tidak ada rotan akar pun jadinya jeruk makan jeruk. Dan itu juga bahaya kalau dibiarkan, bisa betul-betul mengantarkan kepada penyimpangan. Nah, kayak gitu. Sedetail itu Islam membahas. Belum lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin sempat diangkat kalau nggak salah di Tempo ya. Secara nasional banyak fenomena-fenomena sekarang mengerikan. Terungkap di Facebook ada grup fantasi sedarah. Grup fantasi seks sedarah, atau bahasa kontemporernya disebut dengan apa? Incest. Adik sama kakaknya, ya, bapak sama anaknya, seperti yang kemarin sempat viral, dipaksa padahal bapaknya seorang ustadz, seorang pembimbing haji dan umroh. Bahkan di situ dia mengaku bahwasanya saat bapaknya lagi di Mekah itu pun minta dikirim pap. Ini pap ini yang tahu cuma yang muda, bang nggak muda apa itu pap. Ya, itu terjadi sampai ada grupnya, namanya grup fantasi sedarah. Ini dunia ya Allah, mengerikan sekali. Ya, ini karena apa? Karena nggak konsisten, nggak komitmen dengan nilai-nilai pendidikan seksual dalam Islam. Dalam Islam itu ada salatu aurat. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, 3 waktu aurat yang anak-anak nggak boleh masuk ke kamar kedua orang tuanya tanpa izin, meskipun dia masih kecil. Ya, saya bahas panjang lebar dalam serial Quranic Parenting, bisa dicari di YouTube. Ayat tentang salatu aurat diatur dalam Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari tadi perilaku incest, perilaku seks dengan saudara sendiri, dengan ibu sendiri atau bapak sendiri, ya, dengan kakak adiknya sendiri. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang mendidik anak untuk melaksanakan sholat dengan sabdanya muru auladakum bis sholati wa hum abna sab'a sinin wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Perintahkan kepada anakmu untuk melaksanakan sholat saat mereka usia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak mau melaksanakan sholat saat mereka 10 tahun. Setelah itu apa pesan Rasulullah? Wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau usianya sudah 10 tahun, bahkan kalau bisa kurang dari itu, karena sekarang ini
kita menghadapi fenomena an-nudhuj al-mubakkir. Anak-anak kita mengalami dewasa dini. Ya, sekarang anak-anak SD usia berapa, kelas berapa, ya itu sudah pada datang bulan, sudah pada haid. Ya, 10 tahun itu di zaman Rasulullah. Itu apa? Disuruh misah tempat tidurnya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Anak laki-laki jangan dicampur tempat tidurnya sama anak perempuan. Kamarnya tolong dipisahkan. Ya, kamarnya tolong dipisahkan. Wah, omahku cilik Ustaz, disingget. Ya, karena ini efeknya besar. Bahkan anak laki-laki sama anak laki-laki jangan biarkan mereka tidur satu ranjang. Kalaupun harus satu kamar, ranjangnya sendiri-sendiri. Itu luar biasa. Islam bahas itu sangat detail dan preventif sekali, antisipasif sekali. Wa farriqu bainahum fil madaji. Ya. Ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita komitmen, kalau kita belajar betul-betul bagaimana Islam mendidik anak dengan berbagai sisi pendidikan, ada pendidikan rohiyah, ada pendidikan jasadiyah, ada pendidikan akhlakiyah, termasuk pendidikan jinsiyah atau pendidikan seksual, kita laksanakan itu betul-betul aman, insyaallah. Tapi kalau kita lalai bahkan pada hal-hal yang kecil, ya ibu-ibunya kadang pakai pakaian yang agak terbuka atau seksoy kalau kata anak sekarang di hadapan anak laki-lakinya yang sudah remaja, bahaya. Atau bapak-bapaknya hati-hati keluar dari kamar mandi cuma tapian handuk. Ya. Jadi meskipun kita di rumah itu bukan berarti boleh bebas buka apa saja, enggak. Tetap ada aurat-aurat utama yang harus dijaga. Kalaupun ini bukan soal halal haram boleh atau tidak, tapi kalau soal pendidikan, soal adab, ya lebih hati-hati, lebih baik. Karena ini sudah jadi masalah atau isu nasional tuh, sampai diangkat kemarin. Ya, ada grup Facebook, pesertanya juga banyak, fantasi sedara. Ya, ini penting. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita harus lebih sering lagi menitipkan anak-anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu pernah titip anak kepada Allah? Titip anak ke sekolah sering, titip anak ke TPA sering, titip anak ke daycare sering. Ya, seberapa sering kita titip anak kepada Allah? Ya, ini tolong, terutama ibu-ibu zaman sekarang ini, ya Allah, kita mengakui kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Apalagi anak-anak yang sudah dewasa, nggak bisa kayak dulu ketika dia masih kecil, tak gendong kemana-mana. Ya, kita tambah sulit. Ya, mereka kalau sudah gede itu diajak acara keluarganya susah. Sudah punya circle-nya sendiri, sudah punya bestie-bestinya sendiri, sudah punya teman-temannya sendiri. Jadi kita lebih susah lagi ngontrol, kita lebih susah lagi mantau.
Maka dalam kondisi seperti itu sering-seringlah menitipkan anak kepada Allah. Tolong Bu, Pak, doanya diperbanyak. Tiap sholat, tiap sujud, saat waktu-waktu mustajab, saat meninggalkan atau melepas anak-anak kita. Rasulullah mencontohkan satu doa, astaudi'ukumullah. Sudah hafal ibu-ibu? Pendek, astaudi'ukumullah. Coba ditirukan, astaudi'ukumullah. Astaudi'ukumullah artinya aku titipkan dirimu kepada Allah. Domirnya bisa diganti, kalau anak laki-laki astaudi'ukallah, kalau anak-anak perempuan astaudi'ukillah. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika melepas para sahabat, ketika melepas keluarganya atau ditinggalkan atau meninggalkan keluarga. Syukur-syukur bisa kita baca kalimat panjangnya, astaudi'ukumullah alladzi la yadhi'u wada'i'u, alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan dirimu kepada Allah, dan yang jika dititipi sesuatu tidak